Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Saudara yang saya kasih, apabila Bapak Ibu terberkati dengan Menara Doa Pagi ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan share-lah kepada banyak orang. Dengan men-share ini, banyak orang terberkati, banyak pernikahan dimenangkan, dipulihkan, anak-anak diselamatkan, keluarga dimenangkan. Bagilah link ini kepada teman-teman di grup WA. Dengan saudara terlibat membagi link ini, saudara sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bisa mengikuti Menara Doa Pagi. Kami bisa tidur dengan baik. Mungkin beberapa dari kami sulit tidur. Tuhan tetap tolong kami. Kami bersyukur buat pagi ini. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kehidupan kesehatan kami, pekerjaan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Allah. Tuhan, bekerjalah Engkau lewat kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa hati kami. Terima kasih Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang
setiap jiwa kami. Haleluya. Engkaulah perisai kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Lebih sungguh Tuhan, kami mau bawa pujian kami katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, jiwa kami Tuhan. pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun takkan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu
Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih. Berjalan hanya dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu, aku menang bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu, aku menang bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu, aku menang bersama-Mu, aku menang bersama-Mu, aku menang. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, pada pagi hari ini senang bertemu Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu sehat-sehat dan semakin baik dalam pernikahan, semakin baik di dalam keluarga, diberkati pekerjaan, diberkati kesehatan Bapak Ibu. Hari ini saya memberikan tema tentang parenting, bagaimana mendidik anak, khususnya tangki emosi anak, perasaan anak. Bagaimana anak itu menjadi sehat di dalam emosinya. Ada anak-anak yang kita lihat mudah marah, berteriak, lempar barang, banting pintu, cakap kotor. Ada anak yang kita lihat sebaliknya diam, menyendiri, dia mengasingkan diri, menjauhkan, menarik diri dari kerumunan, tidak percaya diri. Nah, ini anak-anak yang bermasalah. Saya rindu di keluarga saudara emosi anak-anakmu sehat. Emosi anak-anakmu sehat, perasaan anak-anakmu sehat. Karena orang tua menciptakan suasana sehat perasaan dalam rumah itu. Ada banyak rumah sebenarnya mengalami sakit jiwa. Ya, sakit jiwa. Karena ada satu yang berteriak-teriak, itu orang yang sakit jiwa. Ada juga yang diam-diaman, itu juga sakit jiwa. Jadi sakit jiwa bukan berarti gila atau cakap-cakap sendiri saja. Bukan itu yang kita maksudkan, yaitu adalah sakit jiwa berat. Tapi ada orang yang sudah mengalami tekanan mental, tekanan emosi, tekanan jiwa, perasaannya tertekan. Dimulai dari rumah. Banyak orang di rumah mengalami tekanan mental, tekanan perasaan. Saudara, tangki emosi anak. Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Bapak-bapak di sini bukan bicara masalah hanya bapak jenis kelamin, tapi ini bicara orang yang lebih tua. Janganlah membangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Ayat ini berkata, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Setiap anak bukan hanya memiliki kebutuhan fisik,
seperti makanan, pakaian, dan pendidikan. Anak juga memiliki kebutuhan emosional yang sangat penting. Para ahli psikologi keluarga sering memakai istilah tangki emosi anak, emotional tank. Artinya di dalam hati anak ada semacam tangki kasih. Saudara yang saya kasihi, jika tangki itu penuh, anak akan merasa aman, anak akan mudah taat, anak akan memiliki identitas diri yang sehat, lebih dekat dengan orang tua. Tetapi jika tangki itu kosong, anak sering menunjukkan kemarahan, pemberontakan, mencari perhatian dengan cara negatif, merasa tidak berharga. Maka sangat penting Bapak Ibu memeluk anak. Seringlah Bapak Ibu memuji anak. Seringlah Bapak Ibu hadir kepada anak. Hadirmu itu lebih dari segala-galanya bagi anak-anak. Anak-anak tidak tahu dia harga-harga mahal semahal apa benda-benda yang dibeli. Tapi dia bisa merasakan sentuhan kehadiran orang tua. Saya sedih melihat acara anak-anak orang tua tidak hadir. Mungkin karena pekerjaan yang harus, ya oke, saya maklum. Tapi sebagian mungkin karena cuek, karena malas, karena menganggap biasa ajalah tampil anak-anak ke depan. Itu tidak biasa. Bagi seorang anak ketika orang tua hadir, ketika dia tampil di depan, itu sesuatu kekuatan yang membuat dia percaya diri, yang membuat dia tenang, yang membuat dia damai, dia membuat dirinya berharga. Jadi ayah dan ibu yang menghadiri acara anak-anak itu adalah sentuhan kasih yang sangat luar biasa. Menghargai jerih lelah anak. Dia merasa dihargai orang tuanya. Usahanya latihan nyanyi, nari, puisi, menggambar, lain-lain yang ada di acara-acara anak-anak. Saudara, hadirlah. Saya dengan istri saya sangat sadar hal itu. Maka kami terbiasa hadir berdua. Kebetulan kami ada usaha sehingga kami bisa bersikap lebih fleksibel untuk meninggalkan usaha dan kami bisa menghadirinya. Dan kami juga pendeta sehingga bisa lebih bersifat fleksibel. Tetapi yang poin yang penting adalah kami membuat anak itu prioritasnya tinggi. Ya, ada kalanya saya nggak bisa berdua, istri sendiri yang maju karena situasi. Tapi kami belum pernah anak itu tampil, kami tidak ada. Kami selalu ada. Dan kami melihat kedua anak kami orangnya percaya diri. Dan emosinya lumayan lebih stabil. Tidak sempurna. Saudara, saya mau katakan sama saudara. Menciptakan emosi, menciptakan perasaan mental yang sehat itu di rumah. Tapi faktanya banyak mental anak itu rusaknya di rumah, bukan diperbaiki di rumah. Justru di rumah banyak mengalami tekanan, tuntutan, perbandingan, penolakan, kritikan, teriakan, pukulan, bully. Itu di rumah. Sehingga banyak anak-anak di rumah itu mengalami terluka, tersakitin, tertekan. Emosinya tidak bisa percaya diri lagi. Anak sedikit ngomong dibentak sehingga dia gak mau nyampaikan isi hatinya, memendam. Rumah yang sering bentakan dari orang tua, saya percaya anak-anak itu mendam, menarik diri, pendiam, tidak percaya diri. Sebaliknya dia bisa menjadi orang yang anarkis, pemberontak, marahnya luar biasa. Lihatlah kenakalan remaja sekarang. Itu dari mana datangnya? Dari rumah. Kenakalan remaja bukan datang dari luar. Betul, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di luar ada pergaulan buruk. Tapi kalau di rumah dia dicetak, dididik, diajar dengan benar, takut akan Tuhan, hidup dalam firman Allah. Percayalah, godaan di luar itu tidak akan pengaruh banyak. Mungkin jelas ada pengaruh, tetapi tidak akan mampu menggeser pondasi yang ditanamkan orang tua dari rumah.
Jadi saya sangat mengharapkan Bapak Ibu, jadilah orang tua, didiklah anak-anakmu. Mungkin engkau sudah punya cucu, sehingga cucumu jangan dipukul, jangan dibentak, didik, ajarlah. Jangan salah menerjemahkan, ada kitab Amsal berkata, hajarlah dengan rotan, baru ambil rotan, pukul anak dengan rotan. Ini orang tua yang saya jumpai seperti itu, salah menafsirkan. Itu simbol didikan tegas, ajar dengan tegas. Jadi menghukum tidak harus dengan fisik, bisa non fisik, bisa non verbal. Contoh, waktu mainnya dikurangi, uang jajannya dikurangi, disuruh dia cuci piring. Bisa hal-hal yang seperti itu. Bukan harus fisik, bukan harus verbal, kata-kata yang menakutkan, yang membuat dia gemetar, trauma, nggak percaya diri, pendiam, pemendam, nggak mau menyampaikan isi hati. Lihatlah, Bapak Ibu kemana-mana coba lihat, banyak anak-anak sakit mental mereka. Sekarang bagaimana anak-anakmu? Ciri orang yang sehat jiwanya, sehat mentalnya. Kalau ada tekanan dalam hidupnya, dia bisa menceritakannya dengan baik, menghadapinya dengan baik. Dia fokus, dia bisa bersosial dengan baik. Ketika ada orang tertawa, dia tertawa. Ketika ada orang sedih, dia berempati. Dia orangnya sosial. Lihat, ada banyak anak-anak kita lihat menunduk-nunduk, lihat orang gak mau. Ini kan anak-anak yang dikritik, anak-anak yang ditekan, anak-anak yang gak pernah dipuji, anak-anak yang jarang dipeluk. Kasihan ada anak yang gak dirayakan ulang tahunnya. Semua anak-anak harus dirayakan ulang tahun. Bukan masalah pesta besar, mengucap syukur, menghargai kelahirannya. Ya, satu kue donat aja boleh, buat lilin satu. Yang penting didoakan dia, dihargai bahwa dia lahir, kita hormati kelahirannya. Dia adalah anugerah Tuhan bagi Bapak dan Ibu. Saudara, saya kasihan melihat anak-anak yang pemarah, pemberontak. Anak-anak yang selalu cari perhatian. Dia melakukan sesuatu supaya dilihat orang tuanya. Dia cari perhatian karena kurang perhatian. Kadang-kadang bukan sama orang tuanya, dia di luar sana. Berpakaian tidak senonoh, berbuat tidak semestinya. Yang aneh-aneh lah kelakuan di luar sana. Supaya orang memperhatikan dia. Kenapa? Koper, kurang perhatian. Kurang perhatian orang tua, kurang pujian orang tua. Anak-anakmu cari perhatian di luar, merusak hidupnya. Cari pujian di luar, merusak hidupnya. Saudara, saya menjumpai banyak anak-anak merasa tidak berharga. Akibatnya nggak percaya diri, tidak ada motivasi hidup, tidak ada tujuan hidup yang kuat. Sehingga ada anak SMP mati bunuh diri, anak SMA, anak kuliah mati bunuh diri. Tidak menghargai dirinya. Orang yang mati bunuh diri kan tidak menghargai lagi hidupnya. Dia merasa tidak berharga, tidak ada gunanya aku hidup, lebih baik aku mati. Sehingga minum baygon atau lompat dari gedung tinggi. Kenapa? Dia tidak dihargai. Di rumah dia tidak dihargai. Lihat, ada banyak anak-anak, kalau di Medan ini ya, tempat saya ada banyak anak-anak silver, anak-anak yang seluruh badannya itu dicat dengan warna perak. Sedih saya melihatnya, sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi, hujan terik matahari. Saya berpikir, di manakah keluarga mereka? Di manakah orang tua mereka? Percayalah, keluarga adalah benteng yang paling kuat. Jangan sampai benteng keluargamu jebol. Kalau benteng keluarga kuat, perlindungan keluarga kuat, percaya anak-anakmu jadi kepala tidak ekor, naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Benteng pertahanan ada pada keluarga. Jangan sampai bobol, jaga keluargamu. Bangun mesbah doa, bangun hubungan dalam komunikasi yang sehat, hubungan kasih yang baik. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Lalu bagaimana cara memenuhi tangkai emosi anak saya? Yang pertama, dipenuhi melalui kasih yang nyata. Kolose 3 ayat 21.
Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak-bapak di sini bukan maksudnya jenis kelamin bapak, bukan. Ini bicara orang yang lebih tua. Ibu bisa, kakak, abang, bapak, nenek, kakek itu bisa. Jangan sakiti hati anak. Tulis dalam kolom, saya tidak mau menyakiti hati anak. Tulis dalam kolom, saya mengasihi anak-anakku, cucuku kalau punya cucu. Saya mengasihi anak-anak, menantu, cucu. Tulis dalam kolom, saya mengasihi anak, saya mengasihi menantu, saya mengasihi cucu. Kehadiran kasih itu lebih kuat mengubah orang lain daripada hukuman, daripada bentakan. Paradigma yang salah yang dipakai iblis adalah dengan pukulan, dengan bentakan, dengan amarah, maka dia akan berubah. No, takut iya, trauma iya, tertekan iya. Dengan kasihlah orang dapat berubah. Sentuhan kelembutan, sentuhan kasih. Jangan salah paham, bukan tidak boleh tegas, bukan tidak boleh disiplin, bukan tidak ada punishment, tetap ada. Tapi ini bermaksud jangan kasar, jangan pukul, jangan sakiti hati anakmu. Kalaupun dia didisiplin, dia harus tahu kenapa dia disiplin. Karena dia dikasihi. Kitab Ibrani katakan, anak yang dikasihi Allah diberi ganjaran, pendisiplinan. Tapi cara pendisiplinannya Allah dengan pendisiplinnya manusia ini beda. Allah berkata dalam Kolose ini, jangan sakiti hati anakmu. Saudara, supaya jangan tawar hatinya. Apa arti tawar hati dalam bahasa Yunani? Automeo. Automeo berarti kalau anakmu tawar hati, maka ciri anakmu ini. Anakmu kehilangan semangat. Tidak ada semangat. Anaknya jadi tidak semangat. Kenapa? Kayak mana mau semangat? Orang disakitin, dilukain, trauma, takut. Mau buat ini takut, mau buat ini takut. Takut kena marah, takut salah. Dan berikutnya automeo juga berarti anakmu kehilangan keberanian. Kehilangan semangat, kehilangan keberanian. Merasa tidak berharga. Merasa tidak berharga. Ini tidak terjadi ketika anak, ini terjadi ketika anak sering mengalami kritik tanpa kasih. Bukan nggak boleh kita evaluasi anak. Evaluasi yang salah kita kasih tahu ini salah, yang benar ini. Tapi dasarnya itu kasih. Kalau kebenaran disampaikan tanpa kasih menyerang. Contoh, kalau saya bilang sama anak saya, kamu lupa ya? Saya tekan lagi suara dada saya, kamu memang pelupa. Memang kau selalu lupa. Ini ingat, orang tua sering begitu. Memang kau selalu lupa. Entah apa kerjamu gak pernah beres. Nah itu menekan dia. Saya bisa gunakan kata yang sama, tapi nadanya tepat. Anakku, lain kali ingat ya, supaya jangan lupa kasih tanda, kasih alarm. Kan tidak menyerang. Jadi kata yang sama bisa menyerang, bisa tidak menyerang, tergantung nada, sikap hati. Kalau hati saya penuh kasih, saya menyampaikannya dengan enak. Saya khotbah begitu. Ya sama sekarang. Saya sangat mengasihi Bapak Ibu. Saya tahu bahwa YouTube ini sudah sampai kemana-mana. Saya mengasihi keluargamu. Saya tidak kenal keluarga Bapak Ibu. Tapi saya mengasihi. Kasih Kristus kuat di hati saya. Saya rindu anak-anakmu memiliki mental yang sehat. Jiwa yang sehat. Pemberani. Percaya diri. Yakin masa depan dengan pertolongan Tuhan. Anak-anakmu stabil emosinya. Saya berdoa. Kesaksian-kesaksian lewat YouTube ini. Saudara bisa bagi ke banyak orang. Supaya banyak orang terberkati. Nah saudara. Jadi kenapa ini terjadi ketika anak sering mengalami kritik tanpa kasih. Kemarahan orang tua. Orang tua yang marah-marah. Kalau anak salah
selalu dimarahi. Waktu anak benar nggak dipuji, waktu salah dimarahin. Hadir ketika waktu salah, tapi tidak hadir waktu benar. Tidak adil. Kemudian perbandingan dengan anak lain. Anak orang lain seperti ini, kau seperti ini. Lihat pencapaian orang sana. Lihat abangmu, lihat adikmu. Sudah seperti ini, kamu jadi apa? Kau nggak bisa matematika. Kau hanya suka olahraga, nyanyi. Lihat, anak-anak berbeda. Ada orang yang diberikan Tuhan passionnya di matematika, fisika, kimia. Ada anak yang suka olahraga, seni. Ada anak yang disuka dengan bahasa. Beda-beda. Kita harus akuin tidak ada sidik jari yang sama. Artinya apa? Pendekatan beda-beda kepada potensi anak tidak sama semua. Di mana anak itu sebenarnya ditaruh Tuhan potensinya, harusnya dia di situ jadinya. Tapi sering kita memaksakan anak itu harus sama dengan orang lain. Padahal Tuhan yang menjadikan dia berbeda dengan orang lain. Ada orang tua yang kurang perhatian sehingga anaknya tidak sehat mentalnya. Kurang perhatian, kurang pujian, kurang kehadiran orang tua. Sering kita bilang nantilah. Nanti kalau anak-anakmu masih kecil jangan nanti. Kalau masih bisanya tunda dulu masak, main sebentar 5 menit, 10 menit baru masak. Kalau memang anak lagi minta. Tapi kalau memang lagi repot, bilang tunggu siap mama masak, kita nanti akan main kembali. Tepati janjimu kalau sudah janji. Dalam budaya Yahudi, anak sebenarnya dianggap warisan Tuhan. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Artinya anak bukan sekedar tanggung jawab biologis, tetapi amanat rohani dari Tuhan. Jadi anak itu adalah warisan. Katakan, tulis dalam kolom. Anak-anakku adalah warisan dari Tuhan. Anakku adalah warisan dari Tuhan yang sangat kuhargai. Tulis dalam kolom. Anakku adalah warisan dari Tuhan yang sangat kuhargai. Jadi kalau Bapak Ibu hargai, didiklah, ajarlah mereka. Kitab Ulangan 6 katakan ayat 4, 5, 6, 7. Didiklah anakmu berulang-ulang. Ulangan 6 ayat 7. Saat tidur, saat berjalan, saat pergi jalan-jalan keluar kota, saat makan. Didiklah berulang-ulang. Ingat, anakmu itu adalah warisan. Didik anak jangan langsung banyak-banyak. Sedikit tapi sering. Sedikit tapi sering. Pengulangan, afirmasi. Pengulangan supaya anak-anak itu sampai masuk ke pikiran bawah sadarnya. Karena berulang-ulang, apalagi masa kecilnya, umur 0 sampai 12 tahun, wah ulang-ulang. Kamu anak pintar, anak disiplin, anak yang terdidik. Ajar anakmu disiplin. Penting disiplin diajar mulai dari kecil. Supaya mereka nanti kelak menjadi orang disiplin. Dia orang Jepang, mereka diajar antri, diajar kebersihan, diajar disiplin merapikan tempat tidur, membersihkan piring, siap makan. Itu penting, ajar. Jangan manjakan anakmu, ajar. Yang harusnya dia bisa mandiri, supaya secepat mungkin anak-anakmu mandiri. Karena di luar negeri, anak-anak cepat mandiri, karena diajari sejak dia kecil. Saudara yang saya kasihi, Yesus sendiri memberi teladan. Di dalam Markus 10 ayat 14, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Jadi Tuhan sangat mengasihi anak-anak. Memeluk anak-anak, mendoakan anak-anak, memuji anak-anak, memperhatikan anak-anak. Lakukanlah itu. Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Yesus tidak hanya mengajar orang dewasa, Ia memeluk anak-anak, memberkati mereka, menunjukkan bahwa hati anak sangat berharga bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, biarlah setiap orang tua yang menyaksikan tayangan ini, yang mengikuti menara doa pagi ini, terberkati. Tuhan jamah pikirannya, hatinya, sehingga berubah cara mendidik anak. Mereka mengasihi warisan Tuhan. Mereka menghargai titipan Tuhan, warisan Tuhan. Anak-anak adalah mahkota orang tua. Sehingga mereka mendidik anak-anak mereka takut Tuhan.
mengajar anak-anak mereka mengenal Allah yang benar, mendidik anak-anak dengan tegas dalam kasih, mendidik anak-anak disiplin, dan orang tua menjadi teladan. Hamba-Mu berdoa, biarlah setiap anak-anak Tuhan menangkan. Dimulai dari orang tua yang berubah, parenting yang berubah, cara mendidik anak yang berubah. Tidak ada lagi bentakan di rumah mereka. Tidak ada lagi suara menjerit-jerit di rumah mereka. Tidak ada lagi pukulan bagi anak-anak mereka. Yang ada kasih Kristus, yang ada didikan, disiplin, ketegasan, dan kasih Kristus, pengajaran takut akan Allah. Doa, itu yang penting diajarkan. Karakter, iman. Bapa di sorga, hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Angkat tangan kanan-Mu, taruh bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhmu yang sakit dijamah Tuhan. Tuhan angkat sakit penyakitmu. Tuhan angkat segala sakit penyakitmu. Dengan iman percaya engkau berkata, aku sembuh, aku sehat. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, ada kesembuhan, ada kesehatan. Tuhan berkati obat-obatmu, Tuhan berkati tenaga medis. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang berjuang masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan. Tuhan tolong mereka, beri hikmat, ketekunan, kerajinan, mengelola keuangan, mengelola usaha, pembeli yang cukup ramai Tuhan kirimkan kepada mereka. Ajarkan mereka mengelola usaha dengan excellent, dengan baik. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka yang ingin menjual rumah, menjual tanah, pertapakan sawah, pertapakan ladang. Dalam Tuhan Yesus tolong mereka. Mereka butuh uang, mereka butuh dana. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong engkau. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang ingin mendapat jodoh, yang ingin mendapat keturunan, yang lagi ujian PTN, ujian kedinasan, ujian di sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Tuhan menyertai, melindungi engkau, memberkati engkau. Tuhan menyertai perjalananmu, memberkati usahamu, menyelamatkan seisi rumahmu, memberkati kesehatan. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya. Sama-sama katakan amin, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, apabila Bapak Ibu rindu konseling dengan saya, di chat aja dulu. Waktu saya sangat padat, jadwal sudah sangat padat, di 0811637347. Itu ya saya pribadi, semampu saya untuk membalas dan bisa mendoakan, mengkonseling. Tapi kalau sudah agak kesulitan, harap dimaklumi. Karena memang jadwal kegiatan pelayanan udah sangat padat. Bapak Ibu yang terberkati dengan YouTube ini, link ini bagilah kepada banyak orang. Sehingga banyak anak-anak dididik dengan benar, anak-anak dididik dengan baik. Dan Bapak Ibu yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, taburlah lewat rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sarangeo. God bless you. Bye.